Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu rahmat yang baru, kasih karunia yang baru untuk kita dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan kita dengan sukacita. Dan kita akan mengawali hari ini dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau pagi hari ini membangunkan kami dengan satu rahmat yang baru, kasih karunia yang baru, penyertaan yang baru, sehingga hidup kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati kami semua, Sobat Messenger, dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau tolong kami untuk mengerti firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, serta melakukan dalam kehidupan setiap kami, hari demi hari. Kami yang terbatas, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal ke-13 ayat yang ke-4 hingga yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 hingga ke-7, demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah penyakit berkeluh kesah. Penyakit berkeluh kesah. Seorang pria, dia selalu bersalaman dengan pendeta baru di mana melayani di tempat sang pria ini. Karena pendeta yang baru, sang pendeta ini selalu menerima ucapan dari sang pria ini tentang segala sesuatu yang kurang dalam ibadah yang dilaksanakan. Jadi pria ini selalu bersalaman dengan pendetanya dan setelah ibadah itu mengatakan segala hal yang kurang. Dia katakan, wah khotbahmu terlalu lama, atau musiknya terlalu keras, penyanyinya suaranya tidak bagus, atau khotbahmu bertele-tele, saya tidak tahu, tidak mengerti. Setiap ibadah minggu, pria ini selalu bersalaman dan mengatakan segala kekurangan yang ada dalam ibadah. Merasa tertekan, maka pendeta yang baru saja melayani di gereja ini, kemudian dia menyampaikan segala keluhan itu kepada seorang diaken. Dan diaken ini kemudian menjawab, oh jangan khawatir Pak Pendeta. Pria ini memang mengalami masalah di dalam mentalnya. Apa yang dia sampaikan adalah mengulang kembali apa yang dia dengar dari orang lain. Bukan dari dia sendiri, tetapi dia hanya mengulang kembali apa yang diucapkan orang lain.
dan itu disampaikan kepada Bapa. Bapak Ibu, saudara, sobat messenger, dalam kehidupan kita menggerutu, berkeluh kesah adalah salah satu dosa yang paling umum kita lakukan. Kita mudah bersungut-sungut, kita mudah menggerutu, kita mudah berkeluh kesah. Tetapi ada beberapa di antara kita yang memiliki sikap atau menggerutu yang sangat parah. Penyakit berkeluh kesah, penyakit menggerutu, bersungut-sungut selalu. Orang-orang ini memiliki keahlian untuk mencari kesalahan orang lain, mencari kelemahan dari situasi keadaan yang ada. Dia selalu saja menemukan apa yang salah, apa yang kurang, apa yang lemah dari orang lain atau di dalam situasi apapun. Maka seperti pria tadi mengatakan, khotbahnya terlalu lama, khotbahnya bertele-tele, teksnya tidak jelas dilihat, saya tidak bisa menyanyi, tidak mengerti. Selalu ada kesalahan demi kesalahan, kekurangan demi kekurangan. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang besar, karena ada di kota yang besar. Dan ada berbagai macam orang yang ada di tengah jemaat di Korintus, yang berbeda satu dengan yang lain. Ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Kefas. Ada keberbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Dan kemudian kita dapat melihat masing-masing golongan saling mengunggulkan golongannya sendiri dan melihat kelemahan, kekurangan dari kelompok yang lain. Sehingga tidak mengherankan ada beberapa orang kemudian punya penyakit berkeluh kesah. Selalu menemukan apa yang kurang, yang salah, yang lemah di dalam diri orang lain. Karena itu, Paulus berikan nasihat kepada jemaat di Korintus bahwa kita diajar untuk saling mengasihi. Karena kasih Kristus, maka kita beroleh keselamatan, anugerah, dan itu pula lah yang kita bagikan kepada orang lain. Kasih yang harus dinyatakan di dalam tindakan. Kasih mudah dikatakan, tetapi acap kali kemudian tidak dilakukan, dilaksanakan, dibagikan dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu, Paulus kemudian mengingatkan kembali, ketika kita menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih setiap mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, seperti ibadah-ibadah di gereja, ataupun pelayanan-pelayanan kegiatan gereja ini, kita akan melihat, tidak selalu apa yang dilakukan orang lain itu memuaskan hati kita. Karena itu, sikap yang pertama yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan pelayanan kita yang berbeda satu dengan yang lain adalah kita senantiasa untuk menginginkan yang terbaik dari Allah itu dialami oleh orang lain.
Kita rindu bahwa setiap penata layan, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang melayani di gereja, Tuhan berikan karunia, Tuhan berikan pertolongan, hingga setiap apa yang dikerjakan, dilakukan, berjalan dengan baik. Meskipun kita melihat ada kekurangan, ada kelemahan, tapi kita mau mendoakan yang terbaiklah yang boleh terjadi bagi setiap saudara-saudara seiman kita yang mengambil bagian di dalam penata layanan. Ayat keempat kelima mengatakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita mengakui ada sesuatu yang kurang. Tapi hal yang terpenting buat kita adalah kita selalu mengambil bagian untuk memberikan pertolongan. Jikalau kita melihat ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang lemah, tidak menjadi bahan berkeluh kesah bagi kita, tetapi kita mengambil bagian di dalamnya untuk memberikan pertolongan, bantuan, kesembuhan, pemulihan. Tidak hanya kita berkeluh kesah. Karena kita mengharapkan setiap saudara-saudara seiman bertumbuh makin hari makin baik. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan ketika menghadapi tantangan penyakit berkeluh kesah? Yang kedua, di lain waktu, ketika kita merasa seperti ingin mencari kesalahan dari orang lain, maka lawanlah desakan itu. Dan kemudian carilah cara untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Jadi ketika kita melihat sesuatu apa yang terjadi dan sepertinya kita mau mencari kesalahan orang lain, maka jangan sampai kita jatuh di dalamnya. Tetapi dengan kasih kita akan melakukan seperti ayat yang ke-7 dikatakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita tidak cepat-cepat kemudian berkeluh kesah, menceritakan segala kelemahan kekurangan seseorang. Tapi tetapkan hati kita untuk dapat mencari sesuatu yang membantu sahabat kita boleh bertumbuh makin hari makin baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, di tengah kesibukan kita menjelang perayaan Natal, ada banyak aktivitas, ada banyak kegiatan, interaksi, komunikasi, kontak dengan saudara-saudara seiman yang mungkin akan mengecewakan kita. Dan mulailah konflik-konflik itu menjadi muncul. Tapi kita belajar hari ini untuk kita melepaskan penyakit berkeluh kesah kita yang selalu mencari kekurangan dan kesalahan orang lain.
tapi menggantikannya dengan kasih yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Dan ketika kita melihat dan kita terdorong untuk mencari dan memperkatakan kesalahan, kekurangan orang lain, hindari dan berikanlah pertolongan kepada pribadi-pribadi, sahabat-sahabat kita di dalam persiapan perayaan Natal ini untuk dapat melaksanakan dengan lebih baik. Karena kita ada satu tubuh Kristus. Kelemahan, kekurangan sahabat kita, rekan pelayanan kita, saudara seiman kita adalah bagian dari kita sendiri. Kita melihat apa menjadi kekurangan diri kita, apa yang kelemahan diri kita. Kita pun memiliki. Dan karena itu bertumbuhlah bersama-sama. Tidak menganggap diri lebih hebat, lebih pintar. Tetapi dalam satu tubuh Kristus, di dalam rangkaian perayaan Natal ini, kita boleh bersama-sama untuk melangkah, memberikan apa yang terbaik dalam diri kita. Meskipun kita menyadari diri kita ada kelemahan, kekurangan, menyadari rekan-rekan sepelayanan kita juga memiliki kekurangan dan kelemahan, tetapi kita mau bergandengan tangan untuk mengerjakan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita menghindarkan, membuang penyakit berkeluh kesah, dan melangkah bersama-sama demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ampuni kami. Setiap kali kami hanya berkeluh kesah, kami mencari kelemahan kekurangan orang lain dan tidak melihat kepada diri kami sendiri. Hari ini kami diingatkan kembali oleh nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan setiap kami untuk mengutamakan kasih yang harus dipraktekkan, dijalankan di dalam komunitas kami. Kami menyadari setiap orang punya kelemahan, punya kekurangan, dan disanalah sebagai satu tubuh Kristus kami saling melengkapi dalam pekerjaan Tuhan, baik di gereja ataupun berbagai rangkaian kegiatan di dalam gereja, bersatu bersama-sama mengerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami Sobat Messenger, khususnya setiap kami yang terlibat dalam persiapan perayaan Natal pada tahun ini yang masih ada dalam masa pandemi. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan hikmat untuk kami dapat bekerja sama dengan sahabat-sahabat kami, satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendorong, saling menyempurnakan. Meski kami menyadari ada kekurangan, ada kelemahan, tetapi kami tidak mencari kelemahan orang lain, melainkan memperlengkapi sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami lakukan bersama-sama. Terlebih dalam perayaan Natal tahun ini, semua dapat berjalan dengan baik. Kami boleh diingatkan kembali betapa kasih Allah begitu besar bagi kami yang sudah diselamatkan. Dan itu pula yang kami ajarkan, lakukan dalam kehidupan setiap kami di dalam persiapan perayaan Natal ini. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, sungguh Engkau yang memberikan pertolongan. Ada berbagai rancangan yang sudah disusun, dipersiapkan. Tuhan cukupkan apa yang jadi kebutuhan dan sumber daya yang ada. Setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian. Engkau memberikan pertolongan di tengah masa pandemi ini.
terus Engkau hindarkan kami dari penyebaran virus COVID-19. Semua persiapan perayaan yang akan kami laksanakan dalam Natal ini tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami berdoa bagi setiap kami Sobat Messenger, Kau cukupi segala kebutuhan kami hari demi hari, di tengah keluarga kami, di tengah usaha kami, studi kami, pekerjaan kami, keseharian kami. Engkau berikan pertolongan, kami boleh merasakan kecukupan dan damai sejahtera daripada Kristus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Engkau jagai, pelihara, keamanan, stabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Menjelang akhir tahun ada begitu banyak rupa kegiatan, bukan saja Natal tapi juga liburan panjang. Sungguh Tuhan, Engkau yang berikan perlindungan di tengah cuaca yang tidak menentu pula. Engkau memberikan penjagaan sehingga setiap aparat keamanan dan juga lembaga-lembaga terkait di dalam penanggulangan bencana, kami boleh bersama-sama bersinergi dengan masyarakat, menjaga lingkungan kami tetap aman, tetap nyaman, tetap bersih, dan dihindarkan dari berbagai bahaya bencana di tengah cuaca yang tidak menentu ini. Kami serahkan ya Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia ini, seluruh masyarakat yang beragam, yang majemuk ini, kami tetap satu Indonesia, untuk saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Kita hidup untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah komunitas saudara-saudara seiman, untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita hidup dalam komunitas di mana setiap orang memiliki kelemahan, kekurangan, tidak ada yang sempurna. Karena itu hindarkanlah penyakit berkeluh kesah, mencari dan menceritakan kekurangan kelemahan orang lain. Melainkan kita mau mengasihi, membangun, dan mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara-saudara kita seiman, terlebih di dalam satu tubuh Kristus untuk bertumbuh bersama. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.